Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, berita bahagia meskipun masih bayangan, pemain timnas Korea Selatan tak setuju Shin Tae-yong jadi pelatih skuad Taeguk Warriors. Begini penjelasannya. Benar-benar gila dan mengguncang dunia, Yaakob Sayuri posisi teratas nominasi assist terbaik Piala Asia 2023. Begini fakta dunia melihatnya. PSS Sleman Pagari Hoki Caraka ke Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong makin pusing hingga ingin menangis di jalanan Korea. Terus mau diisi pemain apa timnas ini? Bikin guncangan pikiran Shin Tae-yong dan Pak Erick Thohir. Asisten Shin Tae-yong tak menampik isu geng lokal dan keturunan di Timnas Indonesia. Bocorkan berita tersebut, begini penjelasannya. Tak ingin kesalahan Timnas Indonesia terulang, Ricky Kambuaya bertekad hancurkan Vietnam dengan bermain sebaik mungkin dan meningkatkan levelnya. Alhamdulillah, berita bahagia meskipun masih bayangan, pemain timnas Korea Selatan tak setuju Shin Tae-yong jadi pelatih skuad Taeguk Warriors. Begini penjelasannya. Sejumlah pemain timnas Korea Selatan diklaim tak setuju jika bakal ditangani pelatih lokal seperti Shin Tae-yong atau Hong Myung-bo. Klaim itu diungkapkan media asal Korea Selatan, The Joongang Plus. Para pemain skuad Taeguk Warriors julukan timnas Korea Selatan berharap kembali ditangani pelatih asing. Sebab pelatih asing dinilai lebih open-minded plus lebih kaya akan taktik. Sekadar diketahui posisi pelatih timnas Korea Selatan tengah lowong setelah pada Jumat 16 Februari 2024 Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA memutuskan memecat sang pelatih Jurgen Klinsmann. Setelah memecat Jurgen Klinsmann, KFA mengadakan rapat. Hasilnya, mereka sepakat menunjuk pelatih lokal sebagai juru taktik timnas Korea Selatan selanjutnya. Menurut media Korea Selatan News 1, ada 4 pelatih lokal yang masuk kandidat pelatih San Heung-min dan kawan-kawan selanjutnya. Mereka ialah Hong Myung-bo Ulsan Hyundai, Wan Song-hong Timnas Korea Selatan U23, Choi Yong-soo tanpa klub, dan Shin Tae-yong Timnas Indonesia. Jika pemain kurang senang dengan pelatih lokal, bisa jadi Shin Tae-yong tetap di Timnas Indonesia. Semoga terwujud keinginan kita semua. Benar-benar gila dan mengguncang dunia, Yaakob Sayuri posisi teratas nominasi assist terbaik Piala Asia 2023. Begini fakta dunia melihatnya. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC merilis 6 pemain yang masuk nominasi assist terbaik Piala Asia 2023. Yaakob Sayuri menempati posisi teratas dalam polling. Keenam pemain itu adalah Yaakob Sayuri, Ali Saleh Uni Emirat Arab, Akram Afif Qatar, Ritsu Doan Jepang, Seol Yang-woo Korea Selatan, dan Sardar Azmoun Iran. Penggemar sepak bola Asia telah menyaksikan assist luar biasa yang menghasilkan gol-gol yang mengesankan, dan di segmen ini AFC meminta Anda, para penggemar, untuk memilih assist favorit Anda pada bagian akhir artikel di bawah ini. Tulis AFC dikutip dari situs resmi. Yaakob masuk nominasi ketika ia mengirimkan umpan kepada Marcelino Ferdinand saat Indonesia melawan Irak di Piala Asia 2023. Yaakob Sayuri menghasilkan momen ajaib. Pemain sayap PSM Makassar ini menerima umpan dari sayap kanan.
lalu mengecoh pengawalnya dan melewati dua pemain bertahan Irak sebelum memberikan bola ke Marcelino Ferdinand yang memasukkan bola ke gawang lawan. Tulis AFC. Dari hasil polling sementara hingga Jumat, Yakob Sayuri berhasil memimpin jauh dari para pesaingnya. Yakob Sayuri kini unggul dengan perolehan 50% suara. Video assist Yakob juga paling banyak ditonton pada akun media sosial Instagram AFC dengan jumlah like 251.378 orang suka. PSS Sleman pagari hoki Caraka ke Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong makin pusing hingga ingin menangis di jalanan Korea. Terus mau diisi pemain apa Timnas ini? Isu pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23 masih menjadi topik yang menarik untuk diulas. Terlebih, ada beberapa klub Liga 1 yang enggan melepas pemainnya seperti Persija dan Borneo Football Club. Kini, Shin Tae-yong kembali dihadapkan dengan situasi sulit ketika pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic enggan melepas hoki Caraka ke Timnas Indonesia U23 untuk tampil di Piala Asia U23 2024 pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Vidakovic mengungkapkan bahwa dirinya berat untuk melepas pemainnya, terkhusus untuk hoki. Pelatih asal Serbia itu beralasan bahwa hoki pemain penting PSS Sleman yang jasanya sangat dibutuhkan saat ini. Dia pemain sangat penting untuk kami. Saya tak bisa melepas dia begitu saja karena kami butuh dia pada sisa laga, kata Vidakovic. Vidakovic tidak keberatan untuk melepas hoki ke Timnas Indonesia U23 asalkan kompetisi sudah tidak berjalan. Tapi di saat seperti sekarang yang kompetisi masih sedang berjalan, dia tidak akan melepasnya. Karena alasan yang lain yakni PSS Sleman hanya punya 2 striker yang siap, hoki, dan ajak riak. Bikin guncangan pikiran Shin Tae-yong dan Pak Erick Thohir, asisten Shin Tae-yong tak menampik isu geng lokal dan keturunan di Timnas Indonesia, bocorkan berita tersebut, begini penjelasannya. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto tidak menampik adanya geng pemain lokal dan keturunan di skuad Garuda. Isu geng pemain lokal dan naturalisasi di skuad Timnas Indonesia sempat mencuat sebelum tampil di ajang Piala Asia 2023. Saat itu Timnas Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan di Turki. Isu tersebut mencuat usai salah satu postingan dari Instagram Witan Sulaiman yang berfoto dengan sesama pemain lokal. Dari foto tersebut, isu perpecahan memanas ke publik tanah air. Tentu isu tersebut direspons oleh Nova Arianto selaku asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Nova Arianto mengaku tak menampik dengan adanya isu geng lokal dan keturunan di Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan para pemain lokal dikenal pemalu dan kurang percaya diri berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nova mengaku bahwa para pemain lokal dan naturalisasi didesain untuk duduk semeja agar sama-sama saling membuka komunikasi. Akhirnya saya pikir bagaimana agar bisa menjadi satu, akhirnya dari staf pelatih udah deh coba paksa pakai nama di meja makan. Otomatis satu meja bulat itu isinya 6 orang, 3 pemain abroad dan 3 pemain asli Indonesia dijadiin satu biar mereka bisa komunikasi. Jadi, itu yang kita coba biar komunikasinya lebih lancar dan bersyukurnya itu berhasil, tutupnya. Tak ingin kesalahan Timnas Indonesia terulang, Ricky Kambuaya bertekad hancurkan Vietnam.
dengan bermain sebaik mungkin dan meningkatkan levelnya. Gelandang serang timnas Indonesia Ricky Kambuaya bertekad hancurkan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 nanti. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam dalam 2 laga home dan away. Laga yang bakal berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024 ini akan menjadi ajang penentu untuk timnas Indonesia. Langkah skuad Garuda untuk menentukan langkah lolos ke putaran ketiga bisa dilihat dari laga melawan Vietnam. Ricky Kambuaya pun mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki catatan kurang bagus. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kan kemarin bisa dibilang hasilnya kurang bagus, ujar Ricky Kambuaya. Untuk itu ia pun tak ingin timnas Indonesia kembali melakukan kesalahan yang sama. Pemain berusia 27 tahun tersebut tak ingin skuad Garuda kembali meraih hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa timnas Indonesia bakal dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih 3 poin di kandang maupun 3 poin laga tandang. Dan Ricky berujar berusaha bermain sebaik mungkin dan meningkatkan level jelajahnya.